Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sakra semuanya yang ditunggu-tunggu. Pastinya sudah kembali lagi. Dan semoga Sobat Sakra di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di Sakra Podcast. Share moment, share story. Oke, tentunya selama ini Sobat Sakra sudah menantikan kapan nih Sakra Podcast mengudara kembali. Nah, setelah sekian lama, pada siang hari ini kita akan membahas tentang proses SPMB dan serunya mengikuti MPLS di sekolah baru. Tanpa berlama-lama, kita sudah mengundang tamu guest star yang tentunya sangat spesial siang hari ini. Kita sambut mereka berdua dari kelas 10 siswa SMA Negeri 1 Kradenan yang baru. Selamat siang kalian berdua. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, dan masih semangat ya tentunya? Masih. Oke, tanpa berlama-lama nih, supaya Sobat Sakra di rumah semuanya kenal siapa nih guest star hari ini. Silahkan perkenalkan diri kalian. Kebetulan boleh. Perkenalkan, nama saya Nanda Lintang Maulana, asal sekolah sebelumnya dari SMP Negeri 1 Pulau Kulon. Kalau asal rumah saya dari Tuko Pulau Kulon. Oke, sekarang kelas 10 berapa? Kelas 10 3. Oke, panggilannya siapa? Nanda. Nanda. Oke, Nanda. Oke, selanjutnya? Oke, perkenalkan nama saya Dewi Ayuning Tias. Biasa saya dipanggil Tias. Asal sekolah saya SMP Negeri 1 Kradenan. Sekarang saya di kelas 10-7. Oke, 10-7. Nah, Iya. pertanyaan yang pertama nih ya. Oke, kira-kira dulu ketika kalian SMP dan sudah lulus, kira-kira kenapa nih kalian tertarik untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Kradenan? Kalau saya karena jaraknya lumayan dekat dari rumah. Oke, kemudian Tapi untuk kalau saya sudah bercita-cita sejak pertama kali masuk SMA. Oke, alasannya kenapa nih kok sudah punya cita-cita untuk masuk di SMA Negeri 1 Kradenan? Yang pertama karena terkenal ya, sering dengar-dengar dari telinga mulut ke mulut. Oke, kemudian? Yang kedua dari dorongan orang tua suruh ke SMP SMA sini. Ya. Dan yang ketiga karena ya suka sama sekolah SMP SMA sini, kan tetangga juga ada. Iya, oke. Oh, jadi Ceritain enaknya, kelasnya begini, adem, enak gitu. Oh gitu, oke. Jadi awalnya berbagai macam informasi dan tentunya mungkin hal-hal positif yang kalian tahu tentang SMA Negeri 1 Kradenan ya. Iya. Oke, nah selanjutnya kira-kira informasi SPMB pertama kali ketika kalian ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Kradenan, kalian dapat informasi dari mana? Kalau saya informasi pertama kali itu karena saya kan bareng sama teman saya, jadi kita nyari informasinya bareng-bareng Gitu. dari Instagram, Iya. dari kakak-kakak yang sekolah di sini gitu. Oke. Oh, kakak-kakak kelasnya ada yang tetangga juga? Enggak, Bu, kayak kenal aja gitu. Oh, kenal terus tanya gitu Iya. ya. Oke, kalau Lintang gimana? Kalau pertama sih saya dapat informasi dari guru SMP, Bu. Dari guru SMP ya. Yang kedua tuh sih dari itu yang mulut ke mulut, kan ayah saya jualan keliling desa tuh, Bu. Oke, terus tahu informasinya gitu ya. Oke. Anu, Mister, itu loh SPMB SMA sudah dibuka. Oh, iya, oke. Nah, kira-kira setelah kalian tahu, oh SMA Kradenan sudah membuka jadwal SPMB, kira-kira dulu pertama kali yang kalian siapkan untuk persyaratannya atau mungkin menyiapkan apa ya? Menyiapkan mental mau masuk di SMA nih, mau daftar, kira-kira apa yang kalian siapkan? Mungkin dokumen-dokumen penting kayak KK, terus akte, sama SKL itu yang pertama dulu. Itu yang disiapkan dulu ya? Iya. Oke, kemudian? Kalau saya yang disiapkan ya kayak tadi itu sih, siapa, Dewi. Iya. Yang pertama ya dokumen KK, akte, terusan itu SKL juga, tapi kan ada piagam juga. Oh lomba iya, tuh. oke. Itu belum diberikan sama pihak sekolahnya. Oh gitu. Masih ngurus lagi di Oh, oke. SMP. Nah, kemudian saat proses kalian menyiapkan berkas-berkas semua yang dibutuhkan, apakah kalian sudah mengikuti grup WhatsApp yang ada di SMA Negeri 1 Kradenan juga saat itu? Sudah, Bu, saya dapat itu dikirimin teman saya malam hari, katanya gini, Tias, kamu mau join ke SMA Negeri 1 Kradenan enggak? Ini aku Iya. ada link grupnya gitu. Terus Oke. akhirnya saya masuk. Oke, kalau kamu dari Saya juga tahu? dari Oh, teman gitu dari saya. teman juga. Iya. Oke. Dia katanya mau ikut
di SMA Negeri 1 Kradenan udah ada grupnya, ini tautan grupnya dikasih. Oke, nah setelah kalian menyiapkan berkas-berkas nih ya tentunya, itu kan selang waktunya sangat lama sekali ya ketika SPMB. Nah, kira-kira perasaan kalian saat pertama kali datang ke SMA untuk pembuatan akun, apakah itu di rumah atau di sekolah atau dibantu sama siapa? Jadi silahkan diceritakan kira-kira proses kalian waktu awal pengajuan akun sampai mungkin pendaftaran itu seperti apa? Kalau saya ya pertama-tama itu pastinya waktu nunggu pembukaan SPMB itu seneng, terus khawatir juga, takut. Nah terus waktu itu pertama kali saya pengajuan mandiri bareng teman. Pengajuan akun mandiri berarti? Iya. Di rumah apa di mana? Di rumah bareng teman-teman. Pakai HP? Iya. Oke, terus? Oke, terus ternyata ada kesalahan, tapi saya nggak nyadar waktu itu. Saya minta tolong cekin dong sama teman saya gitu. Terus ada yang kelewatan. Alamatnya itu semuanya lengkap, RT-nya lengkap, desanya lengkap, dusunnya yang nggak keluar, dusunnya nggak aja. keluar. Terus kemudian saya kesini untuk pembatalan akun sama teman saya yang ternyata dia juga salah di titik koordinat. Terus saya kesini pembatalan, ternyata waktu di atas itu pembatalan pertama tetap nggak bisa. Terus masih nggak ketahuan alamatnya tadi ya? Iya, terus saya disuruh langsung ke meja verifikasi gitu. Terus ternyata nggak bisa lagi, harus ke atas lagi untuk pengajuan ulang. Jadinya saya ke atas lagi. Berapa kali itu kalau dihitung ketika pengajuan akun? 3 kali. 3 kali, dapat bonus piring kali ya. Terus, akhirnya waktu di atas itu waktu pembatalan yang terakhir baru bisa. Terus ke bawah verifikasi, terus selesai. Waktu itu udah lega karena verifikasi, nunggu jadwalnya aktifikasi. Oke, nah berarti tidak hanya cukup sekali pengajuan akun ya. Nah setelah itu pengajuan akun verifikasi bisa, ya kan? Nah terus setelah verifikasi aktivasi sendiri atau diaktifasi di sekolahan? Aktivasi sendiri, bareng teman-teman. Bisa, nggak khawatir salah sama kayak pengajuan akun kemarin itu? Khawatir Bu, khawatir. Karena katanya nggak apa-apa itu gampang kata temennya, terus dibantu sama teman yang lain, jadinya ya udah bisa. Oke, udah bisa. Itu pengajuan akun sampai aktivasi ya. Kalau Lintang gimana Lintang saat pengajuan akun? Yang pengajuan akun itu di rumah ya Bu ya. Sendiri. Oke. Yakin ya. Oke, pengajuan sendiri pakai HP. Pakai HP. Oke, kemudian tak coba 3-4 kali kok enggak bisa sama terus. Tak tunggu sampai pagi. Setelah pagi ke rumah temanku suruh bantuin aku. Udah gitu katanya bapak udah ini salah gini kurang gini. Ternyata sudah bantuin salah juga. Berarti belum bisa pengajuan akun sendiri. Belum bisa. Kemudian kan setelah ada pengumuman pembukaan SPMB pengajuan akun di sekolah kan ada akun. Nah itu saya ke situ ke atas sudah bisa. Tapi ketika verifikasi ada yang salah lagi. Apa yang salah? RT-nya salah. Oke. Terus pembatalan akun. Pembuatan akun lagi. Pembuatan sendiri apa langsung naik ke lab atas? Langsung ke lab atas lagi. Setelah itu lika-likunya ada berkas mungkin yang kelupaan. Berkas apa yang kelupaan di rumah? Akte. Kok ada akte? Berarti kamu cukup 2 kali pengajuan akun langsung verifikasi? Terus kemudian tadi Lintang juga menyebutkan ada piagam tadi gimana untuk persyaratannya? Katanya tadi belum dibawa dari sekolahan atau gimana? Ya kan itu 2024 ya belum banyak. Cabang pidato. Itu katanya sudah jadi dari kabupaten. Tapi yang pihak kabupaten belum ngasih ke pihak sekolahan. Terus kamu urus gimana itu? Ya saya konfirmasi ke pihak sekolahan, kesiswaan itu. Yang nanti besok saya ambilkan dari kabupaten. Itu mepet banget sama apa? Pembukaan SPMB penyiapan. Sama itu waktu verifikasi sama pengajuan akun itu ya? Iya, mepet sekali. Tapi terus berhasil ya? Berhasil, alhamdulillah. Itu. Kemudian aktivasi sendiri apa di sekolahan? Di sekolahan, karena takut salah tadi. Takut salah lagi nanti. Itu sampai aktivasi akun. Nah, kemudian ketika pendaftaran nih, itu kan tanggal 14. Nah, itu kan serentak tanggal 14 pas hari Sabtu, hari libur. Ya kan?
kalian itu daftar sendiri di rumah atau datang ke SMA Negeri 1 Keradenan daftar bareng-bareng? Mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu pemilihan sekolahnya itu loh, tanggal 14 itu kan server pagi kan sempat down, nggak bisa milih kan. Nah itu gimana? Ya, saya coba-coba lagi di rumah, Bu. Oh, daftar sendiri berarti di Daftar rumah? sendiri di Oke. rumah. Udah pagi kan udah diumumin jam sekian Mm-mm, dibuka. iya. Langsung tak tungguin, ini udah dibuka, coba. Oke, terus dicoba. Ternyata juga tidak Nggak bisa, bisa. lagi. Terus berapa kali coba kamu? 4 atau 5 kali coba nggak bisa lagi. Terus ya karena itu memang server di pagi hari ketika tanggal 14 Juni itu kan memang servernya down ya karena hari pertama pendaftaran. Terus kamu berhasil daftar sendiri? Sore hari. Sorenya, Iya. tetap sendiri di rumah Tetap daftarnya. sendiri di rumah. Kata ibu, mungkin nggak bisa, tunggu lagi nanti sore apa nanti malam, kemungkinan bisa. Oke, mungkin kamu khawatir kok saya nggak bisa daftar, tanya-tanya sama temen Iya. satu SMP atau gimana? Satu SMP tanya-tanya Heeh. semuanya. satu Semuanya, kelas. oke. Semuanya nggak bisa atau semuanya ditanya? Semuanya nggak bisa. Oh, semuanya nggak Semua bisa. ditanya, semuanya nggak Oke. bisa. Oke, kalau Dewi gimana pengalaman pemilihan sekolah? Aku itu waktu di kalau saya ya Bu, Iya. maaf. Itu tuh awalnya aku nggak langsung daftar gitu Bu. Saya sama teman-teman saya tuh sharing-sharing dulu, ternyata Oke. katanya trouble. Iya. Terus teman-teman saya nggak bisa, katanya besok aja. Oke, waktu itu kayaknya kalau nggak salah pulang sekolah bareng teman-teman juga, kita daftar rame-rame di rumahnya salah satu teman saya. Terus kita daftar bareng-bareng, jadi kayak dibantuin satu orang nih bantu satu orang dulu, terus giliran gitu. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa ya Bu? 2 hari setelah dibuka kayaknya. 2 hari pembukaan pertama hari Sabtu tanggal 14 berarti 2 hari setelahnya Hari Senin. ya daftar Iya. sendiri di rumah juga ya. Iya. Oke. Alhamdulillahnya semuanya berhasil. Oke, alhamdulillahnya semua berhasil. Oke, kemudian setelah pendaftaran itu kan ada jeda waktu beberapa hari ya. Satu kalau nggak 2 hari kalau nggak salah. Nah, kalian sambil menunggu pengumuman, kemudian ketika pengumuman itu kan malam hari, ya nggak. Nah, waktu pengumuman dan sebelum pengumuman pasti kalian juga sudah melihat grafiknya seperti apa, nama saya masih di nomor berapa. Nah, kira-kira perasaannya gimana itu? Menunggu pengumuman sampai hasilnya keluar. Mungkin bisa diceritakan, bisa di-sharing. Itu deg-degan, khawatir, campur aduk, takut namanya kegeser. Awalnya itu udah kayak aduh, udah kegeser nomor berapa ini? Iya. Masuk zonasi udah di merah, terus kayak waduh, nanti kalau nggak keterima gimana Iya. gitu. Wah, makan pun tak enak, tidur pun tak Puasa. Terus sama temenku nggak apa-apa Bismillah aja gitu. Terus sabar gitu, nunggu walaupun namanya udah di merah itu udah Oke. nyari info di sekolahan lain, Iya. tapi ternyata keterima Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Terus kamu Lentang gimana? Pasti perasaan yang pertama cemas. Cemas, oke. Nanti kegeser gimana? Heeh. Setiap hari kamu cek nggak Iya. namamu? Tiap jam. Setiap jam. Setiap menit. Oke, selalu. Selalu. Terus pernah kegeser nggak namanya? Pernah. Pernah kegeser. Oke, gimana perasaanmu ketika namamu kegeser? Gimana nek selot ke bawah, Oke. ke bawah lagi nanti gimana? Oke. Takut nggak keterima. Tapi ku optimis saja Nanda nanti bisa keterima di sana. Oke, terus waktu pengumuman kamu lihat gimana perasaannya? Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah senang sekali, berarti Lintang sama Dewi ini ketika diterima sudah sesuai dengan SMA yang kalian harapkan ya. Oke, nah pernah nggak kalian berdua ini kebayang kira-kira nanti kalau pengumuman saya tidak diterima gimana ya? Kemudian punya rencana untuk daftar sekolah di mana ya? Pernah nggak kalian terbayang seperti itu? Pernah Ya, gimana itu kalian? Punya rencana apa kira-kira kalau nggak diterima? dari SMP itu udah ditanyain sama guru-guru mau lanjut di mana, SMA di mana Iya. gitu. Terus saya kayak mikir, aduh nanti kalau nggak keterima di sini nilainya kurang gimana gitu. Akhirnya saya punya 3 pilihan sekolah waktu itu. Oke. Boleh disebutin Bu sekolahnya? Atau nggak sah? Boleh, nggak apa-apa. Itu kan planning ya. Jadi ketika saya tidak diterima di sekolah yang saya inginkan,
paling tidak kamu punya planning, saya mau kemana ya, jadi punya rencana mau kemana gitu, nggak apa-apa, boleh Ya, silakan. pilihan pertama saya itu ya di sini SMA Negeri 1 Kradenan. Sekolah Terus- impian ya berarti. Iya. Oke. Terus pilihan kedua itu saya nanti kalau nggak keterima mau di SMK Negeri 1 Wirosari. Oke. Terus pilihan ketiga mau itu di SMA Negeri 1 Gabus. Oh, itu pilihannya. Iya. Oke, kalau Lintang gimana pilihannya? Pilihannya Rencana. saya cuma satu. Di Di sini sama dua lah dua. Iya, oke. Yang di SMA Negeri 1 Kradenan sama mau ikut ke pondok pesantren. Oh, mau ke pondok mana itu? Pondok samping rumah saya. Oh, samping rumah. Oke. Samping. Oke, rencananya berarti seperti itu ya. Oke. Nah, setelah pengumuman kalian diterima, kemudian proses daftar ulang ya. Nah, ketika daftar ulang bersama orang tua, mungkin harapan apa yang kalian bawa ketika daftar ulang? Saat daftar ulang ya. Apa sama orang tua? Ha-ha. Semoga yang harapan pertama ya semoga tidak ada salah lagi. Oh, semoga ya, oke, betul. Ha-ha. Dokumen tidak ada Dokumen yang- sudah dilengkapi Iya, semua. sudah dilengkapi semua. Tapi tetap aja ada yang salah. Apa kemarin yang salah waktu? Fotokopiannya kurang. Oke, iya, karena pasti yang di grup WA yang sudah dicantumkan syarat-syaratnya pasti tidak dibaca dengan teliti, ya kan? Oke. Nah, untuk Dewi kemarin apa daftar ulang, kendala atau halangan atau mungkin harapan apa yang dibawa dari rumah ke sekolahan? Hampir sama kayak Nanda. Awalnya tuh saya berharapnya semoga nggak ada yang salah, semoga nggak ada yang salah. Iya. Tapi ternyata sampai sini kurang fotokopiannya. Sama kurang fotokopian ya. Iya. Oke, nah setelah daftar ulang selesai nih, kalian jadi siswa SMA Negeri 1 Kradenan dan tentunya jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Kradenan. Sudah 1 minggu ini masuk ya. Ini perjalanan di minggu kedua. Nah, pengalaman apa ketika kalian MPLS kemarin selama 5 hari di SMA Negeri 1 Kradenan? Boleh diceritakan pengalaman serunya ketika mengikuti MPLS? Yang pertama itu pengalaman sebenarnya tentu dapat kawan baru. Iya, teman betul. baru, bersosialisasinya lebih meluas. Iya. Sama tentu yang paling luar biasa, paling seru sama kakak-kakak OSIS. Sama kakak-kakak OSIS, oke. Nah, keseruan lainnya? Keseruan lainnya sih itu apa, pas mau kan disuruh buat year-year ya, Heeh. sama bikin video Iya. lomba. Itu keseruannya kan ada kerja kelompok di rumah teman, Mm-mm. tahu rumahnya, terusan asik itu ngobrol, tambah pengalaman juga. Iya. Ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak akan pernah lupa atau mungkin kemarin dapat tantangan atau apa? Yang tidak pernah saya lupakan terlambat. Terlambat dari keberapa? Terlambat. Kedua terlambat. Berarti hari Selasa. Iya, Oke, terlambat masuk pintu gerbang atau terlambat masuk gor? terlambat masuk pintu gerbang. Terus apa yang membuat kamu nggak lupa apa? Itu ditegur sama Bu Tuti. Oke, berarti jadi pengalaman ya. Besok-besok kalau berangkat sekolah harus lebih pagi. Oke, kalau Dewi apa? Hampir sama juga, Heeh. telat malah di hari pertama. Di hari pertama sekolah sudah terlambat. Oke, Itu- kenapa terlambat? Kan rumahnya dekat tadi. Ya, oke. Kesiangan Bu bangunnya. Kesiangan. Tegang mungkin ya masuk pertama Iya, kali enggak, ya. kan. Seneng terus campur Heeh. takut juga. Hari pertama masuk, nanti gimana gitu ya? Iya, ada bisa beradaptasi dengan baik enggak? Terus nanti teman-temannya gimana gitu. Tapi setelah ngejalanin MPLS selama 5 hari itu rasanya seneng udah bisa kenal satu sama lain sama yang lain gitu. Terus part paling senengnya itu waktu ngelihat demo ekskul. Oke, demo ekskul Ekskul, SMA itu- Negeri 1 Kradenan. Nah, oke, ini lupa Puspa tanyakan ya. Nah, menurut kalian berdua, tadi kan kata Dewi, demo ekskulnya keren sekali. Kira-kira yang mengena di hati kalian dan kalian mungkin sudah punya rencana nih ke depannya. Wah, saya nanti akan ikut ekskul ini. Kira-kira apa? Dari demo Hampir kemarin. semua Bu, kayak Emang bisa semuanya ikut. keren-keren Heeh. semua, tapi sedikit bingung mau gabung di organisasi mana. Soalnya itu kumpulnya di hari yang sama, hari Kamis gitu. ya. Kalau nggak- Oh, hari Kamis. Ekstra apa itu? Kalau nggak salah ada PMR, terus Ya, PMR Paskibra, sama Paskibra terus. terus apalagi ya, tari kalau nggak Oke, salah itu ada, oh. sama futsal perempuan. Oh gitu. Kalau Lintang, ekskul apa kira-kira nanti rencana ke Ekskul depannya? yang saya sudah rencanakan sebelum masuk di Sebelum masuk di SMA Negeri 1 Kradenan. siapa ini Oh, apa? Iya, apa?
Oh mau OSIS. oke. Setelah masuk di GOR, ikut FPLS hari pertama, kedua perkenalan kakak OSIS, Iya. terinspirasi lagi, Terinspirasi semakin kuat sekali lagi ya. sama kakak ketua OSISnya, Kak Anselmus. Oh itu oke. Nah semoga mungkin dari inspirasi tersebut bisa memutuskan kalian untuk kedepannya saya ingin mengikuti ekstra apa nih di SMA Negeri 1 Kradena. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk kalian berdua. Kelas. Hari ini adalah pertama masuk kelas, ya enggak? Iya. Kalau Jumat kemarin kan masuk kebersihan. Nah, hari ini adalah pertama kali masuk di kelas, bertemu apa ya? Mungkin Bapak Ibu guru, kemudian mulai akrab nih dengan teman satu kelas, sebangku sama siapa. Nah, kira-kira kesan hari pertama masuk di dalam kelas seperti apa? Bisa diceritakan atau mungkin ada hal-hal kejadian yang membuat kalian menambah semangat. Oh, saya sudah diterima di SMA Negeri 1 Kradenan di kelas 10. Saya harus semangat ke depannya. Nah, bisa diceritakan hari pertama seperti apa? Hari pertama itu cukup satu kata, seru. Seru, oke. Iya, seru, terus seneng juga. Oke. Senangnya itu gimana waktu udah mau nyoba seragam gitu kan. Oh iya, ini seragam pertama yang kalian pakai. Oke, luar biasa sekali Sobat Sakra semuanya yang di rumah. Lintang dan Dewi ini pertama kali mereka mengenakan seragam SMA Negeri 1 Kradenan. Selamat ya untuk kalian Yeay. berdua ya. Oke, nah kemudian untuk Lintang apa nih kesan Ya, pertama satu masuk di kelas? kata aja, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kedua kata. Oke, gak apa. Nah, semoga nanti kedepannya kesan hari ini masuk di kelas seru dan menyenangkan. Semoga membawa semangat untuk kalian menjalani 3 tahun di SMA Negeri 1 Kradenan. Oke, terima kasih untuk Dewi dan Lintang. Semoga nanti kedepannya bisa belajar dengan baik selama 3 tahun ya. Oke, nah demikianlah Sobat Sakra tadi bincang-bincang kita bersama siswa baru SMA Negeri 1 Kradenan yang diwakili oleh Dewi dan Lintang. Semoga saja podcast hari ini bisa menambah dan menginspirasi siswa-siswa yang sedang menjalani tahun pelajaran baru. Semoga bisa menumbuhkan semangat baru dan tentunya bisa meningkatkan disiplin baru untuk menjalani belajar ke depannya. Selamat siang dari kami undur diri dan selamat bertemu kembali di Sakra Podcast selanjutnya, Share Moment, Share Story. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.